Beraninya kau menjatuhkan minuman ke bajuku. Dasar anak sialan. Ibu tiri Reina abis menghajar Reina dengan melibasnya dengan rotan. Reina yang mendapat pukulan dari ibu tirinya sudah menangis sejadi-jadinya. Ayahnya yang melihat hanya diam saja tidak menolong Reina sedikit pun. Entah sedih atau memang tidak berani dengan istri keduanya. Ayah Reina memilih untuk tidak melihat anaknya disiksa di depan matanya. Siska anak bawaan dari ibu tiri Reina melihat Reina disiksa hanya tersenyum saja. Ia merasa senang karena melihat hidup Reina yang tersiksa sudah bertahun-tahun setelah ibu Reina meninggal dunia. Ampun Bu. Hiks. Ampun Rein tidak sengaja Bu. Tolong ampuni Reina Bu. Ucap Reina memohon ampun pada ibu tirinya. Tapi ibu tirinya tidak mendengar sama sekali. Ayah Reina yang berada di kamar melihat anaknya merintis kesakitan akibat dipukuli oleh istrinya hanya menutup matanya merasa sesak di dadanya. Ia merasa nyeri di dalam dadanya mendengar tangisan putrinya dari istri sematawayangnya. Tapi sama sekali ia tidak beranjak untuk menolong putrinya yang disiksa habis-habisan. Bereskan bekas pecahan gelas ini. Dan pel lantainya. Kamu tidak dapat jatah makan malam hari ini. Dengar kamu, ucap ibu tiri Reina dan pergi meninggalkan Reina yang masih menangis terseduh-seduh menahan sakit di sekujur tubuhnya. Siska datang menghampiri Reina dan menjabak rambutnya kembali. Hei wanita sialan. Ini belum seberapa aku buat kau menderita. Aku akan membuat kau lebih sakit lagi setelah apa yang kau lakukan padaku waktu di sekolah dulu. Ucap Siska kemudian pergi meninggalkan Reina yang kesakitan karena rambutnya dijambak. Belum hilang rasa sakitnya di sekujur tubuhnya akibat pukulan ibu tirinya setiap semalam. Tapi hari ini ibu tirinya tetap menyiksanya terus. Reina merasa tidak tahan dengan hari-hari ini yang sudah hampir 3 tahun. Setelah ibunya meninggal, hidup Reina begitu menderita. Setiap hari ia selalu mengeluarkan air matanya. Karena siksaan demi siksaan ibu tirinya. Belum lagi adu domba dari saudara tirinya yang terus memprovokasi ibu tirinya agar terus menyiksa Reina. Reina membersihkan bekas pecahan gelas di ruang makan dan mengepel air yang tumpah di lantai. Ayah Reina melihat dari beli tembok. Reina yang melihat ayahnya dari kejauhan hanya diam saja. Reina juga tidak tahu mengadukan nasibnya pada ayahnya. Karena ayahnya juga tidak bisa membantunya. Setelah membersihkan bekas pecahan gelasnya, Reina masuk ke dalam kamarnya. Dipandanginya foto ibu dan ayahnya sewaktu ibunya masih hidup. Ibu Reina sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan yang Rein jalani. Kalau Rein lebih memilih lebih baik Rein ikut ibu saja. Rein mohon jemput Rein Bu. Bawa Rein pergi bersama ibu Hicks. Ucap Rein di dalam kamar. Ayah Reina yang berada di balik pintu kamar Reina tanpa terasa meneteskan air matanya. Maafkan ayah nak.
Ayah tidak bisa menolong kamu. Entah sampai kapan hidup kita akan seperti ini. Tapi ayah yakin, di balik air matamu pasti suatu saat akan ada kebahagiaan menantimu nak. Allah tidak tidur nak. Gumam ayah Reina dari balik pintu. Karena merasa sakit di sekujur tubuhnya dan menangis terlalu lama, Reina tertidur di kamarnya sambil memeluk foto ayah dan ibunya. Tapi baru saja dia terlayang, pintu kamarnya kembali digedor dari luar. Dor, dor, dor. Hei sialan! Sedang apa kau di dalam? Segera keluar kau dan buatkan makan malam. Apa matamu buta tidak bisa melihat jam berapa sekarang? Ucap ibu tiri Reina dari luar kamar. Reina yang mendengar teriakan ibu tirinya langsung tersentak bangun. Ia langsung berlari untuk membuka pintu kamarnya. Walaupun nyawanya belum terkumpul semua akibat baru bangun tidur. Karena kalau Reina telat sedikit saja, ibu tirinya pasti menghajarnya habis-habisan. Pintu kamar dibuka Reina dengan perlahan. Tampaklah wajah ibu tiri Reina yang sudah merah padam seperti ingin menelan Reina hidup-hidup. Kamu kira kau siapa hah? Jam segini kamu enak-enakan tidur. Saya dan anak saya sudah lapar. Sedangkan kau malah enak-enakan tidur. Dasar anak tidak tahu diri, ucap ibu tiri Reina sambil menjambak rambut Reina dan menyeretnya sampai ke dapur. Reina yang rambutnya dijambak dan diseret menahan tangan ibu tirinya karena rasanya rambutnya sudah hampir terlepas dari kepalanya. Dengan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya, Reina merasakan sakit yang luar biasa. Segera siapkan makanan dalam waktu 30 menit. Kalau lewat kamu akan tahu akibatnya, ucap ibu tiri Reina setelah itu pergi meninggalkan Reina yang masih merasakan denyut di kepalanya dan menangis terisak. Dengan cepat Reina menyiapkan makanan untuk makan malam. Walaupun ia masih merasakan sakit di kepala dan sekujur tubuhnya, semua tubuh Reina penuh dengan lebab akibat pukulan dan tamparan dari ibu tiri dan saudara tirinya. Aku harus menyelesaikan masakanku sebelum waktu yang ditentukan oleh ibu. Kalau tidak aku pasti akan dihajar kembali, ucap Reina berbicara sendiri dengan dirinya. Dengan cekatan Reina memasak makanan karena itu sudah terbiasa ia lakukan. Sebelum ibunya meninggal, Reina juga sudah diajarkan memasak oleh ibu kandungnya. Makanya dengan telaten ia sangat lihai dalam memasak, dan diakui kalau masakannya selalu enak di lidah. Hampir 30 menit Reina selesai memasak. Ia juga sudah selesai meletakkan semua makanan yang ia masak di atas meja makan. Satu persatu datang duduk di atas meja. Reina yang melihat keluarganya sudah duduk di atas meja makan. Ia kembali ke dapur untuk membersihkan bekas ia memasak. Tapi baru ia ingin mencuci piring kotor, Siska memanggilnya dengan suara yang begitu keras. "Hei wanita sialan! Sini kamu!" panggil Siska dengan suara melantang. Reina yang mendengar suara Siska memanggilnya, ia langsung berlari menghampiri meja makan.
Belum sempat Reina menanyakan ada apa ia dipanggil. Siska sudah menyiram Reina dengan kuah sop yang dimasak Reina. BYUUUUUR. BYUUUUUR. Au, panas, ucap Reina langsung mengelap sisa sop panas yang mengenai tubuhnya dengan lap yang dipegangnya. Air mata Reina keluar dengan derasnya karena siksaan yang diberikan oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Kau tahu apa kesalahan yang kau buat, hahak? Ucap Siska sambil menjambak rambut Reina dengan kasarnya, hingga kepala Reina tertarik ke belakang. Sakit, sis. Tolong lepaskan, mohon Reina. Aku tidak peduli dengan apa yang kau rasakan, bodoh. Kesalahan terbesarmu adalah masakanmu dari dulu tidak pernah berubah. Sudah aku katakan jangan mencampurkan kentang ke dalam sop itu. Kau mau buat aku gendut, iya? Biar aku terlihat jelek, jawab bentak Siska membuat Reina semakin mengeluarkan air matanya. Maaf sis, tapi kamu kan bisa menyingkar kentang itu kalau kamu tidak mau memakannya, ucap Reina sambil terisak. Hei, jadi kau menyalahkan Siska begitu? Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah bagus aku masih mau menampungmu di rumah ini. PLAAAAAAK. Ucap ibu tiri Reina dan langsung menamparkan Reina dengan kuat hingga pipi Reina lebab dan bibirnya mengeluarkan darah. Ayah Reina yang melihat anaknya disiksa sungguh sangat sesak di dadanya. Ia pun menghampiri Reina dan membawanya ke dalam kamar Reina. Sudah cukup, Ma. Kau tidak lihat dia sudah babak belur. Cukup, hentikan, ucap ayah Reina dan menuntun Reina masuk ke dalam kamarnya. Untuk apa kau menolong anak itu? Apa kau sudah lupa? Jika kau membela anak pembawa sial itu, maka aku dengan senang hati melakukan itu sekarang juga. Ucap ibu tiri Reina dengan amarah yang sudah menuncak karena suaminya menolong anak kandungnya. Ayah Reina langsung berhenti ketika mendengar ucapan istrinya. Aku tidak menolongnya. Tapi aku tidak mau kalian membunuhnya. Itu saja, sahut ayah Reina. Alasan. Kali ini aku biarkan kau menolongnya. Tapi jika sekali lagi kau melakukan itu, aku tidak akan segan-segan melakukannya, ucap ibu tiri Reina dan pergi meninggalkan meja makan. Siska masih memandang punggung Reina dan papanya dengan tatapan emosi. Ia ingin sekali membuat Reina menderita. Setelah Pak Budi ayahnya Reina mengantarkan Reina ke kamar, Reina hanya diam saja sambil menangis. Ayah Reina pun menitikkan air mata melihat anak satu-satunya menderita. Bersabarlah nak. Ayah yakin akan ada pelangi setelah hujan, ucap ayah Budi. Maksud ayah? Tanya Reina. Ayah yakin nak, suatu saat kamu pasti bahagia. Percayalah nak. Dan ayah mohon, sebisa mungkin, pergilah nak kamu dari rumah ini, ucap ayah Reina sambil menangkup kedua pipi putrinya. Tapi kalau Reina pergi, bagaimana dengan ayah? Sahut Reina. Jangan pikir ayah nak.
Ayah ini sudah tua. Ayah bisa mengurus diri ayah sendiri. Tapi sebaiknya kamu pikirkan perkataan ayah tadi nak, ucap ayah Reina dan mencium pucuk kepala anaknya kemudian pergi meninggalkan kamar putrinya. Reina yang melihat kepergian ayahnya kembali meneteskan air matanya. Jujur, ia tak sanggup harus berpisah dari ayahnya. Tapi satu sisi Reina juga tak sanggup disiksa setiap hari di dalam rumah ini bertahun-tahun lamanya. Bagaimana mungkin aku pergi meninggalkan kamu sendiri di rumah seperti neraka ini ya? Siapa yang akan memasak makanan untuk ayah nanti? Tapi kalau aku bertahan di rumah ini, bagaimana dengan kehidupanku ke depannya? Apa aku akan mati di tangan ibu tiri dan saudara tiriku? Batin Reina yang sudah senggugukan karena menangis. Di kamar ibu tiri Reina, Siska dan ibu tirinya membicarakan bagaimana mereka akan mencoba untuk menyiksa Reina kembali. Bu, aku mau pokoknya Reina harus menderita di setiap hidupnya. Aku gak mau lihat dia tersenyum sedikit pun. Aku benci banget sama dia, ucap Siska. Kamu tenang aja sayang. Ibu akan membuat dia begitu menderita. Hingga dia sendiri yang ingin mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup lagi menahan siksaan dari kita, sahut ibu tiri Reina yang bernama Diana. Ayah Reina mendengar semua pembicaraan Diana dan Siska yang berencana untuk menyiksa Reina. Gak, aku gak akan biarkan kalian menyiksa anakku lagi. Sudah cukup selama ini aku diam. Tapi sekarang tidak lagi. Aku akan berusaha untuk membantu Reina dari dalam neraka ini. Gimana pun caranya. Walaupun nyawaku taruhannya. Gumam Budi. Budi pun mengambil secarik kertas di atas meja dan menulis sesuatu di kertas tersebut. Setelah itu dia kembali ke kamar anaknya dan memasukkan kertas itu dari bawah pintu kamar Reina. Semoga setelah kamu baca surat ini, kamu bisa keluar dari rumah ini nak. Dan ayah yakin di luar sana kamu bisa lebih bahagia. Dan tidak akan bersedih lagi seperti sekarang ini. Batin Budi dan langsung pergi meninggalkan kamar anaknya. Reina yang kelelahan karena terlalu lama menangis tertidur di atas tempat tidurnya. Reina juga tidak tahu kalau ada surat yang diselipkan ayahnya dari kolong bawah pintu kamarnya. Siska yang lapar karena tadi tidak jadi makan langsung berjalan ke kamar Reina untuk menyuruhnya membuatkan makanan. Tok, tok, tok. Hai wanita sialan. Kenapa kamu kunci kamarnya? Bukaaa, jerit Siska sambil mengedor-gedor pintu kamar Reina. Reina yang memang kelelahan tidak mendengar jeritan Siska. Hingga ibu tiri Reina yang mendengar Siska jerit-jerit pun langsung menyusul anaknya ke kamar Reina. Ada apa sayang? Kenapa kamu teriak-teriak di kamar anak sialan ini? Tanya Diana. Siska lapar bu. Siska mau nyuruh Reina buat makanan. Sahut Siska yang masih menggedor kamar Reina. Ya sudah biar ibu yang bangunkan dia, ucap Diana dan langsung mengambil kunci cadangan yang diam-diam sudah digandakan oleh Diana.
agar apabila Rina mengunci kamarnya, dia bisa membukanya. Setelah pintu bisa terbuka, Diana dan Siska masuk ke kamar Reina. Tapi sebelum itu, Diana mengambil air seember dan langsung menyiram kepala Reina dengan air yang dibawanya. Byur. Reina yang tertidur langsung tersentak bangun karena air yang disiram ke arah wajahnya dengan kasar oleh Diana. Enak kali kau tidur dengan nyenyaknya di saat perut anakku kelaparan, hahak. Bentak Diana sambil menjambak rambut Reina dan membenturkan kepala Reina ke tembok.